Puji Tuhan, apa kabar jemaat Tuhan? Saat ini kita memasuki pertanyaan yang berikut. Mengapa Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi pada orang baik? Pertanyaan ini adalah pertanyaan umum yang banyak dipertanyakan orang-orang. Mereka menganggap jika orang itu baik, maka hal yang baiklah yang terjadi pada orang tersebut. Kalau yang tidak baik itu sampai terjadi, tentu hal tersebut adalah kesalahan besar. Sebenarnya Allah tidak menginginkan hal yang tidak baik itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dia bersedih melihat penderitaan kita. Namun kejatuhan manusialah yang membuat manusia harus melalui proses di mana Allah mengizinkan hal yang tidak baik itu terjadi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu karakter manusia ilahi. Untuk maksud itulah Tuhan yang Maha Kuasa mengizinkan hal yang tidak baik itu terjadi pada diri orang-orang baik. Dan kita, orang-orang baik, menjadi semakin mengenalnya sebagai Tuhan yang tetap baik. Selamanya Dia tetap baik. Amin. Saya percaya ada sesuatu yang besar dengan kepercayaan yang besar dari Tuhan dengan mengizinkan hal-hal yang tidak baik itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat tentang kisah Yusuf, seorang yang baik tetapi hampir separuh kehidupannya mengalami hal yang tidak baik. Allah mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupannya. Kemudian Allah yang baik itu memulihkan dirinya, memakai dirinya dan mempercayakannya hal-hal yang baik dan luar biasa kepada dirinya di masa yang akan datang. Kita membaca Kejadian 50 ayat yang ke-20. Mengapa kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita lihat ayat per ayat. Mengapa kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku? Kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, atau yang tidak baik terhadap aku, merugikan, mencelakakan, menyakiti diriku? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Allah yang bekerja di balik semua yang jahat itu untuk kebaikan kita. Jadi kita tidak usah kecewa, marah, bersungut-sungut bila yang buruk itu terjadi. Sebab ada satu kalimat tambahan di dalam terjemahan NIV, to accomplish what is now being done. Untuk menyelesaikan apa yang sedang dikerjakan. Nah, Allah bekerja dengan sempurna. Ia sedang bekerja untuk menyelesaikan apa yang sudah dirancangkannya. Untuk hal itu sebaiknya kita mempersiapkan diri kita, sementara Dia menyelesaikannya untuk kita. Nah, tujuannya adalah memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita mungkin tidak menyadari sewaktu yang tidak baik itu terjadi atau kita alami. Percayalah, kita punya Allah yang baik, yang tidak mungkin merencanakan yang tidak baik itu terjadi. Bangsa Israel terpelihara, seluruh tanah Mesir terpelihara, bahkan seluruh dunia terpelihara karena Yusuf. Percayalah, ada sesuatu yang lebih besar dan yang lebih baik akan terjadi. Hal itu bukan saja untuk kebaikan kita, tetapi untuk kebaikan semua orang. Nah, satu ayat lagi kita baca, surat dari Paulus kepada kita, orang-orang yang merasa kenapa yang tidak baik itu terjadi pada diri orang-orang baik. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Mari kita perhatikan kata-kata ini. Kita tahu sekarang. Itu berarti kita mempelajari hal tersebut, kita merenungkan, kita mengalami, dan sekarang kita dapat menarik kesimpulan. Nah, bahwa hal Allah turut bekerja di dalam
segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak baik, termasuk rencana jahat orang lain yang dibuat untuk menghancurkan kita, termasuk kerugian kita, termasuk penyakit kita, termasuk saat kita tidak bersalah, tetapi dituduhkan yang tidak baik itu kepada kita. Nah, dikatakan di sini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang tetap taat dan setia, bagi mereka yang berkata sekali Yesus tetap Yesus. Allah akan mengubah yang tidak baik itu dengan mendatangkan kebaikan. Sebagai penutupnya, kita melihat Nabi Yeremia mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu satu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, percayalah kepada Tuhan. Hal itulah satu-satunya yang dapat kita kerjakan. Percayalah, Dia mengetahui rencana-rencana apa yang ada di dalam dirinya mengenai kita. Yaitu rencana yang indah, rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Yaitu hari depan yang penuh harapan, hari depan yang baik dan luar biasa. Hari ini jika Anda merasakan mengapa Allah mengizinkan hal-hal yang baik terjadi, padahal saudara hidup baik-baik saja, bersyukurlah. Tidak untuk selamanya Allah mengizinkan hal yang buruk itu atau yang tidak baik itu terjadi. Nantikanlah Dia, Anda akan dibuatnya terpesona. Ada waktunya Tuhan mengganti semua dengan kebaikan-kebaikannya. Di balik hal-hal yang tidak baik, tetap ada kebaikannya. Di balik awan yang gelap, percayalah, ada terang kemuliaannya untuk menyingkapkan terang kemuliaan sampai bercahaya penuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.